Shalom Aleichem, saudaraku yang dikasih Tuhan. Damai sejahtera menyertaimu. Jemaat Gereja Kristen Nafiri Sion. Ketika saya menyampaikan salam Shalom Aleichem, maka saudara menjawab Aleichem Shalom. Dan ketika saya menyampaikan salam damai sejahtera menyertaimu, saudaraku menjawab menyertaimu damai sejahtera. Kita mulai. Shalom Aleichem. Damai sejahtera menyertaimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaatku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sekalipun saat ini kita tidak berada dalam rumah ibadah, tapi kita percaya bahwa ketika 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Saat ini kita mau bersama-sama menyembah, memuji Tuhan kita, karena itu adalah prioritas pertama bagi kita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari dengan segenap hati kita datang menyembah. Kita memohon hadirat-Nya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Melihat isi hati kami, kerinduan kami yang dalam Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu saat ini Bapa. Biarlah kiranya Engkau berikan kami hikmat Tuhan, sehingga kami Tuhan layak Tuhan untuk datang dalam hadirat-Mu saat ini Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami menyembah. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
hidup kami, Yesus Tuhan. Hanya Engkau, Yesus Tuhan, yang sanggup ubahkan kami, Tuhan. Hanya Engkau, Yesus Tuhan, yang sanggup menolong kami, Tuhan. Hanya Engkau, Yesus Tuhan, yang sanggup menyatakan kebaikan-Mu bagi kami, Yesus Tuhan. Hanya Engkau, Yesus Tuhan, yang sanggup memberi kesembuhan bagi kami. Hanya Engkau, Yesus Tuhan, yang sanggup membebaskan kami dari segala pergumulan kami, Yesus Tuhan. Hanya di dalam Engkau, Yesus Tuhan, ada kemenangan. Hanya di dalam Engkau, Yesus Tuhan, ada kelepasan. Hanya di dalam Engkau, Yesus Tuhan, ada keajaiban. Di dalam Engkau, Yesus Tuhan, ada mujizat. Kami yakin dan percaya. Kami tidak khawatir apapun yang terjadi di luar sana, Bapa, karena kami percaya Engkau selalu ada bersama kami, menopang hidup kami, Tuhan, melepaskan kami dari segala pergumulan kami, dari segala hal-hal yang jahat, Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Bapa, ku yakin kepadamu Yesus Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal akan Engkau Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi hidup kami diperbaharui hari lepas hari Tuhan, oleh karena firman-Mu Yesus Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi menerima akan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami persilakan Bapak Pendeta Bobi Nugraha untuk membawakan firman. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, salam sejahtera yang berada di rumah. Saya percaya pada saat ini kita semua setelah beberapa waktu berada di rumah karena social distance yang dianjurkan oleh pemerintah setempat, saudara, maupun pemerintah pusat. Tapi saya percaya kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk menyembah, memuji Tuhan. Iman kita pun tidak terbatasi untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya kasih sukacita Tuhan pun tetap akan mengalir buat kita semua. Amin, saudara kasih Tuhan. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Pada saat ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Banyak orang-orang percaya mengikut Tuhan, seberapa lama mereka mengenal Tuhan. Mereka hanya sebatas mengenal Tuhan, saudara, namun tidak dikenal oleh Tuhan. Mereka mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Mereka mengenal Tuhan hanya sebatas mereka beragama, saudara. Karena saya agama Kristen, otomatis saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat saya. Namun seberapa jauh kita dikenal oleh Tuhan? Ada 3 tahap yang ingin saya bagikan pada saat ini.
Sebelum kita dikenal maupun mengenal Tuhan, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa saudara kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari yang penuh sukacita ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul bersama keluarga kami tercinta. Walaupun jauh dari gereja, tapi kami berada dalam kasih-Mu Tuhan. Kami bersekutu dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami percaya di momen-momen waktu ini Tuhan, kami lebih lagi untuk lebih dekat bersama Engkau. Kami lebih dekat lagi bersama keluarga kami Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat daripada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada isi hati kami. Kau urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan, Kau pelengkapi apa yang menjadi isi hati-Mu, pakai lidah hamba-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang pertama saudara kasih Tuhan, sama-sama kita lihat dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Yakobus 2 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Firman Tuhan katakan, kita percaya kepada Tuhan, itu baik. Firman Tuhan jelas pun mengatakan, setan pun percaya kepada Tuhan dan gemetar, saudara. Jadi apa bedanya kalau kita hanya sekedar percaya sama Tuhan? Setan pun percaya sama Tuhan, saudara. Bahkan dikatakan setan pun gemetar. Bukan hanya percaya. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya hanya percaya kepada Tuhan. Dia tidak takut, dia tidak gemetar. Dengan mudah sekali mereka melakukan hal-hal kekejian di mata Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan lama yang mereka lakukan setiap hari, dosa yang betul menumpuk dalam hidup mereka, karena mereka tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka tidak gemetar. Mereka hanya percaya kepada Tuhan. Mereka hanya beragamawi, saudara. Mereka hanya beragama Kristen, tapi mereka tidak takut akan kasih Tuhan. Mereka tidak takut akan hukuman Tuhan, karena mereka tidak menghargai apa yang telah Tuhan kasih dalam kehidupan kita, saudara. Setan-setan takut, setan-setan gemetar. Mereka percaya kepada Tuhan. Ketika Yesus masuk ke desa Gerasa, Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat ada satu orang yang kerasukan roh jahat. Di situ orang tersebut berlari dari jauh menghampiri Yesus dan berkata, apa urusanmu? Yesus anak Allah yang maha tinggi, kata dia. Di situ setan tahu siapa yang datang. Di situ tahu Yesus itu yang datang, saudara. Anak Allah yang maha tinggi. Setan takut, setan gemetar, setan tahu kedudukan Yesus seperti apa. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang kita nggak menyadari, saudara, bahwa Tuhan di atas segala Tuhan, bahwa Yesus adalah anak yang maha tinggi. Dia menciptakan langit dan bumi serta isinya, saudara. Dan dia melihat setiap hati kita, seberapa dekat kita dengan dia. Jadi yang pertama, saudara, jangan kita hanya percaya kepada Tuhan. Setan pun percaya kepada Tuhan. Kita harus gemetar. Kita harus takut akan Tuhan. Karena kita menghormati Tuhan. Karena kita menghargai Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, saudara. Hal yang kedua, saudara, kita nggak hanya percaya, tapi apa yang kedua, kita lihat dalam kitab Roma pasal 10, sama-sama kita buka. Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat ketiga. Akan saya bacakan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka
bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ayat 2 dikatakan bahwa mereka giat kepada Allah, saudara. Mereka giat melayani Tuhan. Mereka rajin beribadah, saudara. Tapi mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka menganggap diri mereka pintar. Mereka menganggap diri mereka suci. Mereka menganggap diri mereka paling benar, saudara. Makanya banyak orang-orang percaya yang menjadi batu sandungan di dalam gereja mereka, karena mereka merasa dirinya paling benar. Seperti orang-orang Taurat dan ahli Farisi, saudara. Mereka selalu menghakimi orang-orang karena mereka merasa pintar. Mereka tahu isi firman Tuhan, mereka tahu isi Taurat, tapi mereka sering menghakimi orang-orang berdosa. Kita hanya sekedar percaya, kita nggak hanya sekedar giat, kita nggak boleh mendirikan kebenaran kita sendiri, saudara. Prinsip-prinsip kita sendiri kita bangun, saudara, atas pengalaman-pengalaman kita yang masa lalu. Prinsip harus kita bangun di atas firman Tuhan, saudara. Prinsip hidup kebenaran firman Tuhan harus kita bangun dalam diri kita. Ini yang menjadi standar hidup kita, saudara. Sehingga orang mencari solusi, kita mencari solusi, ada dasarnya yang pasti, saudara. Ketika suami istri ribut, ketika istri ingin menceraikan suaminya, datanglah si istri kepada seorang hamba Tuhan. Istri ini dengan menangis, dia ingin menceraikan suaminya, saudara. Tapi hamba Tuhan ini, karena dia tidak mendirikan kebenarannya sendiri, dia mendirikan kebenaran di atas firman Tuhan. Dia memberikan standar firman Tuhan. Si istri bercerita ingin cerai. Tapi firman Tuhan katakan, cerai tidak dibenarkan, hanya maut yang memisahkan. Ada satu orang mungkin bersiaring pada hamba Tuhan yang lain. Hamba Tuhan, saya disakiti oleh orang yang dekat dengan saya. Saya disakiti oleh rekan bisnis saya. Saya disakiti oleh pemimpin saya. Hati saya sangat kecewa. Seberapa banyak saya harus mengampuninya. Kalau kita punya prinsip firman Tuhan, kebenaran, saudara, salah satunya firman Tuhan katakan, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, saudara. Kita harus mengampuni orang-orang. Bahkan kita harus mengasihi orang yang menganiaya kita, saudara. Mungkin dengan prinsip kita yang lama, dengan pola pikir yang lama, kita harus balas. Kita harus menjauhinya, saudara. Kalau kita tidak tepat kepada orang yang kita datangi dan tidak punya prinsip kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan solusi yang salah. Janganlah kita mendirikan kebenaran kita sendiri karena kita merasa pintar, karena kita merasa berhikmat, saudara. Firman Tuhan yang membuat kita berhikmat. Yang ketiga, saudara, sebagai orang-orang percaya, kita dikenal, kita mengenal, dan kita tahu. Jangan kita sebatas tahu. Sungguh berbeda artinya antara beda tahu, mengenal, dan dikenal. Kalau kita tahu atau kita mengenal, belum tentu orang tersebut mengenal kita, saudara. Kita tahu Yesus, Dia yang menyembuhkan saya, Dia juru selamat pribadi saya, Dia yang mati di atas kayu salib. Saya kenal Dia. Tapi seberapa banyak kita dikenal oleh Tuhan, saudara?
Kita lihat ayatnya. Ini menjadi pegangan buat kita semua. Dalam Galatia pasal yang keempat, saudara. Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memulai perhambaan diri lagi kepadanya, saudara. Setelah mengenal, kita harus dikenal oleh Tuhan. Pastikan diri kita dikenal oleh Tuhan, saudara. Dalam Yohanes 10 ayat 14 katakan, saudara, Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombanya, dan domba-domba mengenal aku. Dan kita pun dituntut untuk dikenal oleh Dia, saudara. Bagaimana caranya kita dikenal, saudara? Kita dikenal ukurannya bukan lewat mimbar. Kita dikenal bukan ukurannya lewat seberapa banyak kita melayani Tuhan, seberapa padat kita melayani Tuhan oleh jadwal-jadwal kita. Tapi kita dikenal oleh Tuhan apa yang dalam hati kita, saudara. Firman Tuhan katakan, saudara, nanti banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah melakukan mujizat berbagai macam, saudara. Aku sudah menyembuhkan orang sakit, aku sudah membangkitkan orang yang mati, aku sudah melayani Tuhan. Tapi kata Tuhan dengan tegas, aku tidak pernah mengenal engkau. Kamu sekali pembuat kejahatan, menyala. Sangat disayangkan, saudara. Hidup kita hanya sebatas percaya. Hidup kita hanya sebatas giat tanpa kita dikenal oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang dikenal oleh Tuhan, saudara, karena dia tahu isi hati Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mengenal isi hati Tuhan, dia akan selalu menanyakan apa yang harus dia lakukan. Karena dia akan selalu bertanya kepada Tuhan, seperti Daud bertanya, selidikilah hatiku Tuhan, apakah ada jalanku yang serong. Dia tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri, dia tidak berjalan dengan kemampuannya sendiri, dia tidak berjalan dengan pengalamannya sendiri, saudara. Tapi dia selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Akuilah Tuhan dalam tingkah laku kita, saudara, maka Ia akan meluruskan jalan kita, saudara. Jadilah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena Tuhan selalu bicara lewat hati. Tuhan bisa bicara lewat orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa bicara melalui istri kita, melalui suami kita. Tuhan bisa bicara lewat pemerintah kita, saudara. Makanya pemerintah menganjurkan, menghimbau kita jaga jarak, meminimalkan kita berkerumun dengan orang lain, saudara. Itu pun suara Tuhan. Dan masa kita pintar, dan masa kita benar. Akan saya bacakan firman Tuhan dalam Mazmur 91, saudara. Saya percaya ayat ini sedang booming, banyak di media sosial. Ayat ini diperkatakan, saudara. Ayat 91, ayat yang ke-14 akan saya bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini janji firman Tuhan. Yes, ya dan amin, saudara. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, firman Tuhan, ini janji-janji firman Tuhan, saudara. Penyakit sampar, kau akan melihat 1.000 orang rebah di kananmu, 10.000 di kirimu, itu tidak akan menimpamu, firman Tuhan katakan. Benar, saudara. Tapi kita nggak bisa menggunakan firman Tuhan hanya sepenggal, saudara. Janji-janji firman Tuhan ini bisa tergenapi, saudara. Tapi ada sesuatu yang harus kita bayar. Orang yang melekat dengan Tuhan, berbicara orang yang mau membayar harga, saudara. Orang yang dikenal oleh Tuhan, orang yang dikenal oleh Yesus, dialah orang yang berani bayar harga buat Tuhan, saudara. Saudara bisa terbebaskan dari masalah apapun, saudara. Tapi saudara tidak pernah melekat dengan Tuhan, saudara akan terus jatuh dan jatuh. Bukan berarti orang yang melekat dengan Tuhan bebas dari masalah, enggak, saudara. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, masalah ada, tapi dia tetap berdiri karena dia percaya Yesus akan menyertai, saudara. Jadilah orang yang terus melekat kepada Tuhan, saudara. Kita nggak tahu sekarang, saudara, keadaan Indonesia, karena satu wabah mempengaruhi banyak sektor dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, mungkin penghasilan kita, saudara. Banyak orang-orang menjadi sensitif karena peristiwa ini, saudara. Banyak orang-orang menyebarkan berita-berita palsu, saudara. Banyak orang-orang menyebarkan berita kebencian, saudara. Tapi kita percaya, saudara, kalau hidup kita melekat kepada Tuhan, sesuai yang firman Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini, saudara, kita seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, saudara. Firman Tuhan katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu janji Tuhan, saudara. Yang mau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, mencari Tuhan, saudara, dalam kehidupan dia, cari Tuhan dalam pekerjaannya, cari Tuhan dalam rumah tangganya, saudara. Kebenaran firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupannya, saudara. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Itulah orang yang dikenal oleh Tuhan. Itulah orang yang melekat dengan Tuhan. Melekat bukan sekedar kita rajin beribadah tiap minggu ke gereja, tapi hatinya benar-benar menyukakan hati Tuhan, menyenangkan orang yang di sekitar kita, anak-anak kita, orang tua kita, pasangan kita, saudara. Karena ada Kristus dalam hati kita yang memancar buat orang lain yang menjadi berkat, saudara. Sama-sama pada saat ini kita berdoa kepada Tuhan supaya wabah yang terjadi di Indonesia boleh berlalu. Kita yang dekat dengan Tuhan, kita berharap sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan selalu melihara kehidupan kita, keluarga kita, memberkati kita selalu, saudara. Dan jadilah orang-orang yang optimis, antusias, dan bergairah mencari kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat waktu yang singkat ini, Tuhan. Walau kami tidak berada dalam gedung ibadah gereja, Tuhan, kami bersama dengan keluarga kami tercinta beribadah kepada Engkau, Tuhan,
mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan, supaya kami tahu mengerti Tuhan, bahwa hidup kami tanpa Engkau tidak ada apa-apanya Tuhan, bahwa hidup kami selalu mengandalkan Engkau, bahwa hidup kami selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami yang memelihara hidup kami Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, untuk melepaskan dari virus yang sedang mewabah ini Tuhan. Biarlah Kau yang berlalukan virus ini Tuhan. Kau selamatkan orang-orang semuanya Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, jagai mereka Tuhan. Semua para perawat-perawat, semua para dokter-dokter Tuhan yang menangani virus ini Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Dan kami Tuhan yang ada di rumah Tuhan, biarlah kami selalu menopang kehidupan mereka Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah pekerjaan kami Tuhan, berkatilah keluarga kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami menjadi pribadi yang melekat kepada Engkau Tuhan. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar giat, tapi kami mau Tuhan dikenal oleh Engkau Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan berkualitas Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan menjadi kekuatan buat kami semua Tuhan. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang bijaksana Tuhan, yang mendirikan rumah di atas batu Tuhan. Bukan hanya mendengarkan firman-Mu Tuhan, tapi kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Ini kami semua Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kasih-Mu Tuhan melimpah buat mereka semua. Kasih-Mu Tuhan, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan boleh turun atas kami semua Tuhan. Kami yakin, kami percaya, kami punya Allah yang ajaib, punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Mari sama-sama percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Jemaat Gereja Kristen Navirision Pusat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Good News, edisi Minggu 29 Maret 2020. Suara gembala hari ini berbunyi jalan Tuhan penuh misteri. Diambil dari Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Berapa tahun Anda kenal Tuhan? Berapa tahun Anda melayani Tuhan? Mungkin Anda akan menjawab cukup lama dan telah amat lama. Satu hal yang pasti, bahwa pengalaman apapun dan berapa lama pun yang telah Anda alami, Anda tidak akan pernah dapat memastikan jalan dan cara Tuhan bekerja. Anda hanya dapat melihat sesuatu di depan mata yang saat ini terjadi. Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok, apalagi masa yang akan datang. Sedekat apapun hubungan kita dengan Tuhan, Anda tidak akan pernah tahu jalannya untuk hidup kita. Amsal 3 ayat 11 berbunyi, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena Anda tidak tahu masa depan dan juga tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan, maka satu-satunya yang harus Anda sadari adalah berserah. Berserah berarti mempercayakan diri secara utuh kepada Tuhan bahwa Dia akan melakukan yang terbaik di dalam hidupmu. Jangan berdebat dan jangan mengatur apa yang harus Tuhan lakukan menurut pertimbanganmu, tetapi berserahlah dengan penuh ketulusan. Yesaya 40 ayat 13-14 berbunyi, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Jangan melihat ke kiri atau ke kanan. Jangan mengukur apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup orang lain. Namun hiduplah terus dengan mengucap syukur.
hendaklah Anda tetap dalam doa dan mengucap syukur. Percaya bukanlah sesuatu yang sekedar meluncur dari mulut. Percaya adalah ujian hidup untuk mempercayakan segala sesuatu dalam tangan Dia. Berbahagialah Anda yang bertahan dalam hidup ini untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mungkin apa yang Tuhan berikan dan jawab bukan berarti apa yang Anda pikirkan dan inginkan, tetapi Anda harus percaya bahwa Tuhan melihat apa yang terbaik di dalam hidup orang percaya yang dikasihinya. Jangan biarkan dirimu lemah dan bimbang, tetapi latihlah dirimu dalam beribadah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan menjawab doa orang percaya. GKNS mengajak seluruh jemaat untuk terlibat dalam RPG Keluarga Mandiri. RPG Keluarga Mandiri adalah rumah penggembalaan yang hanya dihadiri oleh anggota keluarga sendiri. RPG Keluarga Mandiri akan dipimpin oleh kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga. RPG Keluarga Mandiri dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati oleh anggota keluarga masing-masing. Untuk bahan sharing akan disediakan oleh gereja dengan dibagikan melalui WhatsApp oleh pengurus Gereja Kristen Nafiri Sion Pusat. Bagi jemaat yang terbeban untuk terus mendukung pelayanan GKNS Pusat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Ucap